Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan kami di channel tentang sejarah. Baik, kita mulai saja. Dikisahkan seorang pemuda sedang mengajar di sebuah ruangan di kota Van. Seketika bunyi meriam pun menggelegar yang membuat beberapa tembok runtuh. Pemuda itu ternyata seorang ulama yang bernama Ustadz Said Nursi. Ustadz Said pun bersiap untuk menyambut pasukan musuh dengan beberapa pengikutnya. Di peperangan ini, Ustadz Said Nursi tertangkap dan ditahan di kamp penahanan tentara Rusia. Sempat terjadi ketegangan ketika Ustadz Said tidak mau menuruti komandan Tsar yang akhirnya membuat Ustadz Said dijatuhi hukuman mati. Ketika eksekusi akan berlangsung, beliau terlebih dahulu sholat dengan sangat tenang dan tidak takut sedikit pun. Bahkan sama sekali tidak membuat bulu romas beliau berdiri. Ketika sholat selesai, Ustadz Said meminta segera dieksekusi karena beliau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu membuat komandan Tsar jadi respect, sehingga beliau dibebaskan dari segala tuntutan. Dan inilah dia, manusia bebas. Bediüzzaman Said An-Nursi. Pada tahun 1925, selepas kekhilafan Turki diruntuhkan oleh Kemal Atatürk, Ustadz Said ditangkap oleh kepolisian pemerintah yang baru dengan tuduhan pemberontakan. Padahal beliau hanya seorang pengajar yang mengajarkan keislaman. Ustadz Said dibawa ke pengasingan dan bertemu dengan sesama ulama lainnya, yaitu seorang mufti kota Van. Singkat cerita, Ustadz Said diasingkan ke kota Barla dan dikawal oleh seorang prajurit. Penduduk di sana juga sudah diwanti-wanti tidak berbicara dengan Ustadz Said karena pemikirannya sangat berbahaya. Sesampainya di desa Barla, pemandangan aneh pun terjadi di mana sang prajurit yang bertugas mengawal Ustadz Said malah menaiki keledai yang dituntun oleh Ustadz Said sendiri. Ternyata dalam perjalanannya prajurit itu kakinya terkilir dan oleh Ustadz Said ditolonglah prajurit tersebut. Imam masjid di kota Barla tersebut yang bernama Muhajir bertugas untuk mendampingi Ustadz Said dan diwanti-wanti juga oleh bupati untuk berhati-hati dengan Ustadz Said karena pemikirannya sangat berbahaya. Di kota Barla, Ustadz Said bersila-cita membangun sebuah sekolah. Beliau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Sulaiman. Dari Sulaiman, Ustadz Said mendengar bahwa agama akan dihapus dari tanah Turki dan menjadikan Turki menjadi negara sekuler. Bahkan adzan pun harus memakai bahasa Turki, tidak boleh pakai bahasa Arab. Topi pun juga diatur, tidak boleh pakai surban atau tanda keislaman lainnya. Hal ini membuat marah dan terjadi pergolakan jiwa dari Ustadz Said sendiri. Allah şahit ki ispat edilebilirsin. Scene kembali ke tahun 1907. Saat itu, Ustadz Said kedatangan seseorang di ruangannya. Ustadz Said meminta Sultan Turki untuk membuka sebuah universitas yang menggabungkan agama dengan sains modern, supaya warga Turki tidak ketinggalan zaman. Fen ilimlerinin bir arada okutulacağı okullar açılsın diye Osmanlı Sultanı Akan tetapi hal itu urung terjadi karena kondisi meletus Perang Dunia ke-1 dan juga kondisi kekhilafan Turki yang mulai runtuh. Ustadz Said membaca surat kabar yang mengabarkan bahwa Inggris akan membumi hanguskan dan menjauhkan orang Islam dari Al-Quran. Minimal mereka hanya membaca tapi tidak tahu maknanya. Hal itu membuat geram Ustadz Said Nursi dan bersumpah akan menegakkan Al-Quran di bumi sönmez ini. ve söndürülemez bir güneş olduğunu bütün dünyaya Singkat cerita, malam pun tiba. Ustadz Said kedatangan tamu dari Damaskus yang bernama Mehmet. Mehmet ini mendapat amanah dari ayahnya untuk melayani Ustadz Said karena beliau terkesima jika dulu Ustadz Said berada di Damaskus dan melakukan dakwah di sana, sehingga ayahnya Mehmet berpesan kepada Mehmet untuk melayani dan membantu Ustadz Said dalam aktivitas dakwahnya. Sizi Şam'da görmüştüm. Babamla Emevi Camii'nde Mehmet menjadi juru tulis Ustadz Said. Dia sedang menyelesaikan tafsir Quran 6.000 halaman yang diberi nama Risalah An-Nur. Semakin lama, semakin banyak murid beliau, dan semakin banyak juga yang membantu penulisan tafsir Risalah An-Nur. Bu nurlar Pada tahun 1933, Pak Bupati kedatangan utusan yang bernama Ismet, tapi tidak pakai Sofyan. Utusan dari pemerintah pusat di Ankara yang memarahi Bupati tersebut karena tidak becus dalam bertugas mengawasi Ustadz Said. Ternyata tafsir Al-Quran Ustadz Said sudah sampai ke Ankara dan membuat Ankara ketakutan. Oleh sebab itu, mereka mengutus seorang ke kota Barla. Yazıyor. Ama başka bir yazı. Ismet menulis surat bahwa Ustadz Said dan mengikutnya tidak mau mengikuti arahan dari pusat tentang cara berpakaian. Mereka melarang memakai sorban, jenggot, dan lain-lain. Akan tetapi Ustadz Said dan pengikutnya tidak mau menurutinya. Dan pengikutnya semakin hari semakin banyak. Hal itu membuat pihak Ankara begitu membenci.
Malam pun tiba ketika para pengikut Ustadz Said sedang mengumandangkan azan dengan berbahasa Arab. Tiba-tiba mereka disergap dan ditangkap oleh kepolisian. Begitu juga dengan Ustadz Said. Beliau pun ditangkap dan dipindahkan ke Bu sarık bu başla çıkar. Sparta. Sadik, seorang pengembala atau murid dari Ustadz Said yang paling muda, mengejar Ustadz Said. Akan tetapi terlambat. Beliau sudah pergi jauh. Sadik menerima hadiah dari Ustadz Said berupa payung. Ey bizim Rabbimiz. Mereka sebetulnya berkali-kali mencoba membunuh Ustadz Said, mulai dengan meracuni, mengutus orang untuk membunuhnya, tapi semua gagal. Salah satu orang yang diutus untuk membunuhnya yang bernama Asim malah menjadi muridnya. Dan sekarang Mayor Asim ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Beliau sholat di dalam penjara dan beliau meninggal dalam sholat. komutanım. Komutanım. Mereka berencanakan akan meracuni Ustadz Said dengan menuangkan racun ke makanannya. Mereka tidak ingin besoknya Ustadz Said pergi ke persidangan. Beliau meminta penjaga untuk mengirimkan teh kepada teman-temannya yang di sel lain dan berpesan di bawah teko tersebut kalau ada mata-mata di antara mereka. Ustadz Said pun selamat karena tidak memakan makanan tersebut. Makanan tersebut dimakan tikus dan tikusnya akhirnya Hayır o ben değilim. mati. Ketika di pengadilan, Ustadz Said mampu meredam dan melakukan counter attack kepada seorang jaksa yang mencoba memojokkannya. Namun akhirnya Ustadz Said dibebaskan karena tidak terbukti tulisannya, yakni Arisalah mengandung unsur kejahatan. Sejak saat itu, Ustadz Said dijuluki manusia merdeka karena tidak takut apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, kekuasaan, semuanya tidak mempan dalam menundukkan Ustadz Said. Ustadz Said sedang melakukan sholat karena masjid di Emirdaq dikunci. Lalu tiba-tiba ada dua orang turun dari mobil yang ternyata adalah seorang dokter dan wali kota di Emirdaq. Beliau ditempatkan di sebuah rumah yang mempunyai tetangga seorang pemabuk yang bernama Hasan. Beliau pun kembali melanjutkan tulisannya. Murid-muridnya kembali berdatangan untuk menemui Ustadz Said untuk menuntut ilmu. Akan tetapi kegiatan ini tidak disukai oleh pemerintah sehingga mereka menangkap murid-muridnya dan memberikan Ustadz Said tahanan rumah. Murid-muridnya nekat masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika mereka sedang mengaji, tiba-tiba polisi masuk dan membuatkan mereka semua. Namun tekanan terhadap pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga mereka menyerah dan membebaskan Ustadz Said Nursi dari hukuman. Okudum. Di kediaman Ustadz Said Nursi, beliau menceritakan pertemuannya dengan Mustafa Kemal Atatürk. Hal ini terjadi di tahun 1922 sebelum Mustafa Kemal menghancurkan khilafah. Mustafa Kemal Atatürk berniat mengubah hukum dalam Al-Quran. Namun Said Nursi terang-terangan menolak hal tersebut. Verdiği söz. Tahun 1948, Ustadz Said dan 7 muridnya ditangkap dan diadili di persidangan. Beliau dan para muridnya pun dimasukkan ke sel dan dengan sengaja kaca penjara beliau dipecahkan supaya Ustadz Said membeku dan meninggal. Akan tetapi beliau baik-baik saja. Allah selamatkan beliau. Murid-murid beliau disiksa dan dipaksa untuk mengakui kalau mereka menyembunyikan senjata. Hızlı vurun. Padahal mereka sama sekali tidak mempunyai senjata apapun. Itu karena ketakutan mereka dengan karya Ustadz Said, yaitu Ar-Risalah. Baginya, Ustadz Said memberikan pesan kepada murid-murid beliau agar mereka gembira dan menampakkan sikap optimis. Ini membuat Ismet geram dan Ustadz Said tiba-tiba disuntik yang membuat beliau jatuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Penyembuh menyembuhkan Ustadz Said sehingga beliau pulih sedia kala. Beliau dibebaskan, disambut oleh seorang polisi yang ternyata dia adalah Sadik, sang penggembala. Sizi çok özledim üstadım. Çok. Singkat cerita, pagi pun tiba, Ustadz Said Nursi kembali ke Barla, tempat di mana beliau diasingkan. Di Barla orang-orang begitu hangat menyambut, banyak yang bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Yeryüzünde çiçek açacaktır.
Ustadz Said, beliau meninggal pada tahun 1960. Beliau adalah manusia bebas, manusia yang zuhud terhadap dunia dan berjuang menegakkan Quran di tanah beliau sendiri di Turki. Di zaman sekarang, musuh Islam tidak datang hanya dari luar, dan bisa datang dari dalam tubuh Islam sendiri. Lidahnya sangat tajam kepada saudara sendiri, dan ini sudah banyak terjadi di zaman ini. Jika ketajaman basirah umat Islam menjadi tumpul dan buta, maka benteng iman akan berada dalam bahaya. Ada sebuah kisah menarik Ustadz Said Nursi dengan Adnan Menderes. Siapa Adnan Menderes? Beliau berkuasa di Turki dari mulai 1950 sampai 1960. Kabarnya beliau juga yang membebaskan Ustadz Said Nursi dari penjara. Entahlah, kebijakan pertama yang dilakukan oleh almarhum Adnan Menderes adalah mengembalikan azan yang berbahasa Turki ke bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Hal itu disambut baik oleh Ustadz Said Nursi. Ustadz Said Nursi mengutus salah satu muridnya, yaitu Hamzah Emek, pergi ke Istanbul untuk mencari informasi tentang Hagia Sophia. Apakah telah dibuka kembali masjidnya atau tidak? Selama 15 hari, setiap harinya Hamzah Emek pergi ke Hagia Sophia untuk mengecek apakah ia sudah menjadi masjid atau masih tetap menjadi museum. 15 hari berlalu, ia pun pergi ke Emirdağ untuk memberitahu Ustadz Said Nursi bahwa Hagia Sophia masih menjadi museum. Pada tahun 1956, Ustadz Said Nursi menyuruh Adnan Menderes. Ringkasan isi suratnya sebagai berikut: sebagaimana pada Demokrat menjadi lebih kuat 10 kali dengan mengembalikan azan ke bahasa Arab, begitu pula kalian harus mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid agar ia menjalankan fungsinya sebagai tempat ibadah selama 500 tahun. Azan berbahasa Turki dikumandangkan selama 18 tahun lamanya. Dia kemudian dikembalikan ke bahasa Arab oleh pemerintah yang baru, yakni Perdana Menteri Adnan Menderes pada tahun 1950. Kalangan sekuler tak suka dengan kebijakan-kebijakan Adnan Menderes yang pro pada umat Islam. Dia difitnah sebagai diktator, perbaikan ekonomi yang pesat tak pernah diindahkan oleh kaum sekuler. Adnan tetap sebagai seorang yang harus disingkirkan. Hingga ia pun dikudeta pihak militer dan ia pun syahid di tiang gantungan. Demikianlah kisah singkat dari Badiu Zaman Ustadz Said An-Nursi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita ambil hikmahnya saja supaya kita tetap beristiqomah dalam beragama. Mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa sholat dan assalamualaikum.